muhasabah yang akan dipimpin oleh Bu Ratu Hibarawati SPD dan Bu Hajah Febriani Timor SPD. Dan puisi oleh pemenang lomba puisi pensi yaitu Risna dari kelas 9A. Baik anak-anakku sekalian, Ibu awali dengan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon, ketika momen ini berlangsung, diharapkan semua dalam mood hening, tidak ada yang ngobrol, tidak ada suara-suara. Singkirkan segala hal yang mengganggu kehusuan kita dalam bermunajat keharibaan Rabbul Izzati. Silakan tenangkan hati kita, fokuskan pikiran kita. Anak-anakku dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita kosongkan gelas ilmu kita untuk menambah kehusuan. Mari kita pejamkan mata kita. Kita buang segala ego dan kesombongan kita. Mari kita sama-sama mengingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup, yang pernah kita isi dengan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tidak pernah luput dari berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Jiwa kita kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu kita yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga kita tidak perlu mengingat-ingat atas muhasabah diri kita. Tidak ada di antara kita yang suci sesuci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak mungkin dari kita yang baru saja melakukan dosa kepada Allah, atau mungkin meninggalkan perintah Allah yang kita anggap sepele. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah. Allah tahu sesungguhnya diri kita, menyaksikan setiap kali kita berbuat maksiat. Allah tahu setiap pikiran kotor kita. Allah mendengar setiap kebohongan kita. Allah tahu setiap ghibah yang keluar dari mulut kita. Allah tahu nikmat pemberiannya yang kita gunakan untuk berbuat maksiat. Allah tahu kebusukan hati kita, kebencian, kedengkian, ujub dan takaburnya kita. Kecuali Allah yang Maha Baik menyaksikan setiap perbuatan kita. Tapi Allah yang Maha Baik masih menutup-nutupi kebusukan kita. Bahkan Allah membimbing kita
agar kita bisa bertaubat. Andaipun kita berbuat baik sekecil apapun, dijadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita. Nikmat mana lagi anak-anakku yang kita dustakan. Kita datang dengan sebongkah dosa, Allah sambut dengan limpahan ampunan tidak bertepi. Maka anak-anakku sekalian, mari kita renungkan. Sudah berapa lama kita menjauh dari Allah? Sudah berapa lama kita mengabaikan perintah Allah? Sudah berapa tahun kita hidup dengan pilihan kita sendiri? Seolah-olah kita lebih tahu dari Allah. Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak penting dalam hidup kita? Coba renungkan, wahai anak-anakku. Apa yang menjadikan hidup kita tidak ada arah? Hal apa yang membuat kita malas beribadah, enggan melakukan sholat? Hal apa yang telah membuat kita sulit melakukan hubungan baik dengan orang tua kita, yang telah merusak hubungan dengan teman, menjauhkan kita dari orang-orang soleh? Tidak ada lain anak-anakku, karena dosa satu-satunya. Namun yakin, kalaupun kita merasa bahagia di tengah gelimangnya dosa, namun yakin tidak ada keberkahan dalam menjalani hidup. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa? Sungguh, orang yang sedikit dosa akan mudah menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika kita sholat? Apakah kita mudah menangis ketika mengingat dosa? Orang yang sedikit dosanya tidak akan bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Berapa ayat kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Sungguh tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran jauh, kecuali penyebabnya adalah dosa. Dosa yang ada pada diri kita. Cukup anak-anakku, itulah bukti bahwa kita adalah para pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita penuh dengan dosa? Apakah hati kita bergetar manakala Allah disebut? Itu juga menjadi bukti bahwa kita banyak dosa. Dosa yang menyebabkan hati kita menjadi keras dan membatu. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa? Sungguh, orang yang sedikit dosanya, mari kita akui bahwa kita banyak sekali dosa. Sesungguhnya orang yang tidak mengakui dosa adalah orang yang paling sombong di hadapan Allah. Ya Rabb, sesungguhnya kami adalah para pendosa. Kami butuh perhatian dan kasih sayang-Mu. Kami yang terus belajar mencoba kembali pulang setelah sekian lama pergi menjauh dari-Mu. Walaupun ibadah kami belum sempurna, walaupun puasa kami belum sempurna, walaupun salat kami belum khusyuk, tapi kami terus belajar ya Rabb, mendekat meraih ampunan-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa yang akan menggelincirkan kami ketika melintas di jembatan Sirat-Mu. Kami tidak sanggup ya Rabb, ketika kembali pulang masih memikul beban dosa. Mikul beban dosa di punggung-punggung kami ya Allah.
saat ini hadir. Saat ini kami hadir di majelis ini mengetuk pintu ampunan. Ya Rob, ya Ghafurur Rahim, jangan biarkan lidah kami keluh di akhir hayat kami sehingga kami tidak sanggup mengucap La ilaha illallah. Jangan biarkan kubur kami sempit, menyiksa, meremukkan tulang-tulang kami. Gelap gulita, tidak ada penolong dikarenakan dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami berjalan tanpa arah, tanpa alas kaki di padang mahsyar yang panas seorang diri, tertatih-tatih beribu-ribu tahun lamanya, yang tidak tahu arah entah mana, sambil memikul beban dosa kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang kami kelak di padang mahsyar karena terhalang oleh dosa-dosa kami. Jangan biarkan lidah kami keluh dan tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaanmu ketika Engkau menghisap. Engkau bertanya tentang dosa satu persatu yang ketika kami lakukan kami pikir Kau tidak tahu, padahal Kau mengetahui. Bagaimana kami akan menahan rasa malu dan takut di hadapan-Mu ya Rob? Kami sadar ya Rob, kami berbuat dosa siang dan malam, tidak pernah capek melakukan dosa, tidak kehilangan akal, dan tidak pula menjadikan lelah dalam melakukan dosa. Bahkan karena dosa-dosa itu pula menjadikan kami tidak mampu berbakti dan membalas semua jasa-jasa orang tua kami. Mari kita renungkan bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita hadirkan wajah orang tua kita, ibu kita, Umi, Mama, Bunda, Ayah, Bapak, dan Abi. Bayangkan wajah-wajah mereka yang melintas di pelupuk mata kita. Perjuangan mereka yang tidak mudah membesarkan kita. 9 bulan kita ada dalam rahim ibunda kita, selalu dibawa kemanapun dengan segenap kebahagiaan dan kasih sayang. Menjelang lahir ke dunia, ibu kita merasakan sakit yang luar biasa, bertarung nyawa antara hidup dan mati, melahirkan kita dengan bersimbah darah, bersimbah air mata, bersimbah keringat. Itulah saat kita dilahirkan ke dunia ini. Tidak sedikit ibu yang syahid ketika melahirkan anaknya. Tapi ketika melihat kita lahir ke dunia ini, orang tua kita menyambut dengan bahagia. Hilang semua rasa sakit, derita. Kita ditekan, kita dipeluk, kita dicium, dibelai, diazani oleh ayah kita, disambut kehadiran kita
dengan berjuang lebih semangat, berikhtiar mencari nafkah, menembus segala rintangan, hujan, panas, angin, badai, tidak dirasakan. Semuanya demi kita, agar kita tumbuh dengan sehat dan bahagia. Ibu kita selalu menjaga siang dan malam, tidak rela satu ekor nyamuk pun menggigit kita. Ibu kita rela menahan lapar asalkan kita kenyang. Bahkan ketika makan pun, ibu kita tidak pernah jijik membuang kotoran kita. Kalau kita sakit, apapun ibu kita lakukan agar kita kembali sehat. Bahkan menukar nyawa pun ibu kita akan rela. Seiring perjalanan waktu, kita tumbuh dewasa. Saatnya kita sekolah. Mungkin ada di antara orang tua kita yang harus berhutang ke sana sini agar kita punya tas, punya sepatu, punya baju yang layak adanya. Namun apa yang kita lakukan setelah dewasa? Kita sering melihat sinis orang tua kita. Lisan kita mengeluarkan kata-kata yang mengiris hati. Berapa banyak di antara kita yang durhaka kepada orang tuanya, membohonginya, menipu, merampas kebahagiaan bermunajat pada Rabb-Nya. Menjadikan orang tua kita pelayan yang harus memenuhi semua keinginan anaknya walaupun di luar kemampuannya. Anak-anakku, akan datang saatnya orang tua kita berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua kita saat ini, saat perpisahan itu telah tiba, tiba-tiba bendera kuning menghiasi pagar rumah kita. Kita berjalan lunglai menghampiri jasad yang terbujur kaku di hadapan kita. Kita tidak akan lagi mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, doa-doa mustajabnya. Andai orang tua kita mulai dibungkus kain kapan, kita tidak akan lagi bisa menggenggam tangannya, tidak bisa lagi bermanja-manja dengannya. Tak lama lagi orang tua kita akan diusung ke pemakaman, dan ketika dimasukkan ke liang lahat dan tanah merah mulai menimbunnya, itulah saat-saat terakhir kau melihat jasadnya. Sesudah itu hanya tinggal batu nisan yang bisa kita raba. Dan ketika pengantar satu persatu meninggalkan pekuburan, paling dalam penyesalan hadir. Mengapa selagi ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu barang sebentar saja untuk membahagiakan mereka? Kenapa kita selalu berhitung untung rugi
dengan orang tua kita. Sementara orang tua kita tidak pernah berhitung memberi kebaikan kepada kita. Sementara untuk melakukan dosa dan kesia-siaan, kita selalu banyak waktu. Anak-anakku, hati-hatilah. Penyesalan tidak akan datang di awal. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami pada orang tua kami, kedurhakaan kami ya Rabb. Ampuni kami jika sering mengecewakan dan melukai hati orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami bagaimanapun keadaannya. Kami adalah anaknya, darah dagingnya ada dalam tubuh kami. Sayangi ya Rabb orang tua kami, berkahi sisa usianya, berikan kesalehan, kebahagiaan dan kemuliaan. Andai pun suatu saat Kau memanggil pulang orang tua kami yang masih ada, wafatkan mereka dalam husnul khotimah. Jauhkan mereka dari su'ul khotimah. Untuk orang tua kami yang sudah lebih dahulu Kau panggil ya Rabb, lapangkan alam kuburnya, ringankan hisabnya ya Rabb, lindungi dari siksa-siksa kuburnya. Golongkan orang tua kami menjadi ahli syurga-Mu. Kami mohon ya Rabb, ya Rabbul Izzati, jangan biarkan orang tua kami jadi ahlun nar, jadi ahli neraka karena kesalahan dan dosa-dosa kami ya Rabb. Tolonglah ya Rabb, kesanggupan kepada kami menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang tua kami. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam sisa usia kami. Lindungi kami dari perbuatan hina, nista dan zalim. Lindungi kami dari ganasnya Dajjal di akhir zaman ya Rabb. Indahkan perbuatan kami dengan akhlakul karimah. Indahkan hidup kami dengan penuh manfaat bagi sesama. Indahkan hidup kami dengan istiqomah. Berkahkan hidup kami dengan husnul khotimah. Anak-anakku, Allah tidak ridho bila kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karenanya Allah akan segerakan azab di dunia bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka anandaku yang soleh-solehah, setelah kita pulang dari sini, segeralah kalian pulang ke rumah. Temui ibunda, temui mama, temui umi, bunda, ayah, abi, bapak dan abah. Mohon maaf dan ampunan kepadaku. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma amin. Mari kita dengarkan anak-anakku yang soleh-solehah, puisi Taubatan Nasuha yang akan disampaikan oleh Ananda Risna kelas 9A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat Nasuha karya Ahmad
Ya Nabi, Ya Rabbi, Tuhan Rabbul Izzati, aku manusia doif ini bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimbang dosa. Bahkan lorong-lorong ku lalui, maksiat pun aku jalani, tanpa sadar bahwa azab Tuhan menanti. Jiwa dan raga hitam kelam, tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, Ya Rabbi, kini aku sadari diri, duduk bersimpuh memohon ampunan-Mu ya Rabb. Hari menjerit menatap padamu oh Tuhan. Sungguh aku menyesali segala dosa. Dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang bersarang di tubuh hamba. Merintih, menghibah, memohon maaf padamu ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabbi, terangilah hati dan jiwa hamba. Berikanlah petunjuk-Mu, bimbinglah hamba-Mu, hingga terang menderang jiwa ini sampai ajal menjemputku. Amin. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.